Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Didi Tuli, kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Standar ganda itu yang selalu dilakukan oleh para mualaf ya. Dia atau mereka seringkali mengatakan bahwa Alkitab ini sudah diubah-ubah, direvisi, bahkan dipalsukan oleh Paulus dan juga orang-orang Kristen. Sehingga tidak layak untuk dikatakan sebagai Alkitab menurut mereka. Namun, di sisi yang lain, mereka selalu mencari-cari nubuatan nabinya di dalam Alkitab. Ini sungguh miris kalau melihat apa yang dilakukan oleh mereka ini. Nah, sekarang ini contohnya, sebagai contoh ya, adalah Ustadz Munsir Situmorang. Di mana dalam ceramahnya, dia mencuri ayat Alkitab, kemudian memalsukannya. Apa yang dia lakukan? Mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ulangan 18:18, akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad, ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Ulangan 18:18, akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad, ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Sebenarnya ini masuk ranah penistaan agama nggak sih? Ketika ada seseorang yang bukan Kristen, kemudian mengubah-ubah isi Alkitab. Jelas iya, tapi itu tidak berlaku bagi mereka. Itu hanya berlaku bagi kita, orang Kristen saja. Nah, melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Munsir tadi itu, sebenarnya ngelus dada ya. Kenapa pendengarnya nggak cerdas sih? Nggak usah banyak-banyak lah cerdasnya, dikit aja gitu ya. Dengan cara ketika mendengar Ustadz Munsir bicara, klik Google, kemudian tulis ulangan 18:18. Kalau enggak mau klik Google, ya download aja Alkitab Sabda di Play Store. Pasti ada tuh. Kemudian kalau mau baca, silahkan aja dipelajari sendiri di rumah gitu ya, dibaca bener nggak sih yang dikatakan oleh mereka ini. Nah, itu caranya. Nah, kalau begini, kan itu namanya penipuan juga. Kasihan jemaatnya dengerin sungguh-sungguh, diapusi atau dibohongi mengenai ayat Alkitab ini ya. Dan dia ngomong seenaknya aja bahwa akan ada nabi yang lahir, yang namanya ini, wah, harus diikuti. Dan ini ngawur, padahal ayat itu tidak berbunyi demikian. Ulangan 18 ayat 18 itu bunyinya seperti ini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Dalam konteks ini, yang berbicara kepada Musa adalah Tuhan. Jadi Tuhan berbicara kepada Musa bahwa ada nabi yang akan dibangkitkan oleh Tuhan dari antara mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang Israel. Karena ini memang berbicara mengenai orang Israel. Kemudian kalau kita melihat di ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, ini beda lagi. Ini yang berbicara adalah Musa kepada orang-orang Israel. Bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengah mereka, dari antara saudara-saudara mereka. Dari tengah-tengah, dari saudara-saudara, ini adalah orang Israel. Jadi, nabi yang akan dibangkitkan ini harus berasal dari 12 suku Israel. Kenapa demikian? Karena tidak pernah ada nabi orang Israel yang berasal dari luar Israel atau orang Arab. Apalagi datangnya di abad ke-6 Masehi. Itu tidak pernah ada. Dan ini sudah digenapi, nubuatan ini sudah digenapi oleh kelahiran Yesus di abad pertama Masehi. Jadi itu ya, Yesus aja yang jelas-jelas dia dilahirkan, Sang Firman dilahirkan dari seorang perempuan yang adalah orang Yahudi yang taat.
itu saja ditolak oleh dia. Nabi yang dibangkitkan oleh Tuhan dari antara orang Israel saja ditolak oleh mereka. Apalagi kalau dari luar Israel. Kalau ini memang nubuatan untuk Muhammad, kata Pak Munsir Situmorang dan mualaf yang lainnya, seharusnya orang Israel sudah mualaf sejak 1400 tahun yang lalu. Nyatanya tidak. Kenapa? Karena bagi mereka, nabi yang diharapkan, yang dibangkitkan oleh Tuhan, ya dari tengah-tengah orang Israel, bukan dari luar Israel. Ini yang benar mengenai ayat ini. Jadi jangan percaya apa yang dikatakan oleh mualaf seperti Ustadz Munsir Situmorang ini. Udah nyuri, ubah-ubah lagi, memalsukan ayat Alkitab lagi. Jadi sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita. Shalom, salam meras, Tuhan Yesus memberkati.